A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, tema hari ini adalah tentang keutamaan istighfar. Istighfar adalah lafaz yang diperintahkan oleh Allah untuk dibacakan sebagai pengakuan atas dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Selain itu, istighfar menegaskan bahwa Allah memiliki sifat pengampun, agar kelak ketika menghadap Allah dalam keadaan suci. Perintah istighfar juga menegaskan bahwa sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa, sehingga Allah memfasilitasi manusia untuk bertobat dengan lafaz istighfar. Istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah. Istighfar adalah penutup setiap amalan soleh. Ketika kita selesai melaksanakan sholat wajib, kita membacakan istighfar. Kemudian ketika haji, kemudian ketika sholat malam. Dianjurkan ketika setelah sholat malam membacakan istighfar. Dan pertemuan dalam majelis pun biasa ditutup dengan amalan zikir istighfar ini. Karena boleh jadi mungkin ketika dalam majelis ilmu ada kata-kata yang kurang mungkin, maka ditutupi dengan lafaz istighfar. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka jadi penambah pahala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam beribadah, maka fungsi istighfar sebagai kafaroh atau penambal, menambal dari kekurangan-kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubat. Padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam kitab Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa sholat sampai kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian dari hadis lain juga Rasulullah pernah bersabda, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ada juga hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali. Rasulullah saja yang dimaksum dari dosa, Allah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, mengucapkan istighfar, selalu mengatakan istighfar, selalu mengucapkan istighfar. Apalagi kita yang banyak dosanya. Tentunya bagi kita adalah wajib mengucapkan istighfar. Ingatkah kalian tentang Ibnu Hajar al-Asqalani? Beliau adalah ulama yang terkenal yang dulunya pernah bermasalah dalam mencari ilmu, tapi akhirnya menjadi ulama besar karena kegigihannya dalam mencari ilmu. Nanti kita akan jelaskan tentang kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi di sini Ibu akan menyampaikan tentang kitabnya yang sangat terkenal pula, yaitu Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari terdapat sebuah asar dari Hasan al-Basri rahimahullah. Kisah ini juga sangat terkenal, yaitu tentang seseorang yang mengadukan masalahnya kepada Hasan al-Basri, mengadukan tentang musim paceklik yang terjadi pada waktu itu. Kemudian Hasan al-Basri menasehatkan untuk beristighfar. Kemudian ada orang lain yang datang kepada Hasan al-Basri, kemudian dinasihatkan oleh Hasan al-Basri untuk beristighfar. Kemudian
Ada orang lain juga yang mengeluhkan tentang masalahnya, tentang kekeringan lahannya, kekeringan kebunnya. Kemudian Hasan Al-Basri memerintahkan, menasihatkan untuk beristighfar. Kemudian orang lain juga datang mengeluhkan masalahnya, yaitu belum memiliki keturunan. Kemudian Hasan Al-Basri menasihatkan untuk beristighfar. Kemudian Hasan Al-Basri ditanya, kenapa ketika orang lain mengeluhkan tentang masalahnya ini dan itu, jawaban Anda hanya satu, yaitu beristighfar. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bacaan istighfar yang paling sempurna adalah penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, penghulu istighfar adalah apabila engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Robku, tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, dan aku setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ketika kita mengucapkan Sayyidul Istighfar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkannya di siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Di sini jelas bahwa ketika seseorang mengucapkan istighfar, terlebih ketika mengucapkan Sayyidul Istighfar, maka surga baginya. Maka membacakan istighfar bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Sebentar lagi tidak terasa kita akan memasuki Idul Fitri. Umar bin Abdul Aziz pernah membuat tulisan yang dikirimkan ke berbagai negeri. Isi surat itu adalah untuk memerintahkan umat muslim agar menutup bulan suci Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan sedekah. Sedekah di akhir bulan suci Ramadan biasanya dilakukan apa? Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari kata-kata yang haram. Nah, sedangkan istighfar berfungsi sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Umar bin Abdul Aziz menulis dalam kitabnya tersebut, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh ayah kalian. Siapa ayah kita? Nabi Adam alaihi salam. Karena manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihi salam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Marilah kita menutup bulan suci Ramadan dengan banyak beristighfar, kemudian sedekah, yaitu zakat fitrah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lampau dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat sehingga kita lebih termotivasi untuk lebih banyak istighfar, karena Rasulullah pun dalam sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Apalagi kita akan memasuki Idul Fitri. Semoga kita mampu menutup bulan suci Ramadan ini dengan banyak beristighfar. Demikian kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.